الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد عباد الله هلموا بعد حمدنا وشكرنا لله عز وجل فنقول الحمد لله بنعمته تتم الصالحة فبعد ذلك نصلي ونسلم على حبيبنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang tak bisa dihitung. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus 1444 tahun yang lalu hijrahnya, atau tepatnya 1453 tahun yang lalu. Saat itu orang-orang Arab tidak dianggap sebelah mata pun. Dunia sebelah timur dikuasai oleh para penyembah api, para penyembah berhala dari kaum Persia. Sementara dunia sebelah barat dikuasai oleh Romawi atau Amerika Eropa hari ini. Ternyata bangsa yang tidak dianggap sebelah mata pun, bangsa Arab, banyak yang buta huruf, membalikkan keadaan hanya dalam 23 tahun saja. Meninggal Nabi Muhammad, para sahabat kemudian, orang-orang yang sama sekali tidak dianggap sebelah mata oleh timur dan barat, mampu menguasai timur dan barat. 23 tahun saja Nabi mendidik mereka. Padahal Nabi bukan pakar pendidikan. Bahkan beliau pun sampai meninggal tidak bisa menulis, tak mampu membaca. Kok bisa lahir generasi penakluk, pemimpin dunia? Ribuan tahun kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh muslim dan non-muslim memuji kepiawaian Rasulullah dalam mendidik, membina, mengasuh. Begitu juga tokoh terkenal yang menulis kitab berjudul dan diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia, ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michel Hart atau Michel Jihad. Beliau menulis dan meletakkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Lalu para sahabat-sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab bahkan mengalahkan kaliber Nabi Isa alaihissalam sebagai tokoh paling terkenal dan berpengaruh di dunia. Sahabat-sahabat Nabi menjadi manusia-manusia hebat.
Namanya tertulis dalam tinta emas dalam buku-buku sejarah Islam dan non-muslim yang menulis. Allahu Akbar. Hadirin yang kami muliakan, apa yang menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat hebat? Ternyata akan terulang kembali di akhir zaman. Apa yang menjadikan para sahabat hebat akan terulang di akhir zaman? At-tarikhu yu'idu nafsah. Sejarah akan kembali terulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bagaikan roda yang berputar. Roda ini akan kembali di atas. Hadirin yang kami muliakan, setelah saya, kata Rasulullah, diutus, kalian semua akan mengalami dan menjalani 5 fase sejarah. 5 fase, 3 adalah Islam yang memimpin dunia. Fase keempat, Islam tidak memimpin dunia. Fase terakhir nanti, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Sekarang kita sedang berada di penghujung fase keempat, Islam sedang tidak memimpin dunia. Hadirin yang saya cintai, 3 fase pertama, fase nubuah, fase khilafah, dan fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Fase ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu sampai sekarang kita berada pada fase kegelapan. Islam sedang di bawah, kaum muslimin diinjak, ditindas, dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Dan ini menuju hampir fase penutup daripada fase keempat. Sebentar lagi dengan izin Allah kita sampai pada fase gemilang yang dijanjikan juga oleh Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat yang ke-55, bahwa Islam akan kembali Allah amanahkan memimpin seluruh dunia. Tidak ada satupun negeri dan negara yang tidak akan ada di bawah rahmatnya Islam. Allahu Akbar. Ini janji Allah. Tapi hebatnya, redaksi hadis Nabi mengatakan orang yang kelak akan memimpin dunia di penghujung zaman, di fase kelima nanti, adalah berkarakterkan orang yang memimpin dunia di fase kedua, yaitu fase Khulafaur Rasyidin. Allahu Akbar. Sekarang kita akan membuka sejarah ini. Apa yang menjadikan generasi didikan Nabi ini mampu menguasai dan menaklukkan dunia? Dan apa yang bisa menyebabkan fase kelima sehingga disamakan oleh Rasulullah untuk memimpin seluruh dunia? Ternyata sekali lagi redaksi bahasa Nabi sama, khilafah ala minhajin nubuwah. Allahu Akbar. Karakter generasi kedua yang memimpin Islam di fase kedua dengan karakter generasi kelima yang akan memimpin seluruh dunia sama. Apa karakternya? Generasi yang memahami, mengilmui, mengamalkan, hidup dan memperjuangkan Al-Quran. Hadirin yang saya cintai, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan. Setelah para sahabat
ulangi oleh Presiden Turki hari ini, Recep Tayyip Erdogan. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun, kita ini dulunya adalah satu kaum yang tidak dikenal, yang tidak dianggap, kaum yang terkebelakang, tidak berpendidikan. A'azzanallahu bil Islam. Islam datang, Al-Quran pun diajarkan kepada kami. Kami pahami Al-Quran, kami amalkan, lalu Allah muliakan kami, Allah angkat derajat kami, Allah jadikan kami memimpin dan berkuasa. Lanjut, apa kata Umar bin Khattab? Famatabtaghainal izzata bighairil Islam. Apabila siapapun yang ingin mencoba mencari kekuatan, kemuliaan, keagungan, kemenangan, kejayaan, tapi tidak kembali kepada Al-Quran, tidak memahami dan tidak mengamalkannya dalam hidupnya, azallanallah, pasti Allah akan kembali jatuhkan kita, Allah kembali hinakan kita. Jadi kemuliaan umat ini adalah kembali kepada Al-Qurannya. Pahami Al-Quran 30 juz, amalkan, titik. Maka orang yang buta huruf dijamin pasti menjadi orang yang terhormat dan mulia. Bilal bin Rabah itu buta huruf, Abu Dzar Al-Ghifari itu buta huruf. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang buta huruf, tapi mereka paham ayat, mereka amalkan ayat. Tidak semua mereka lalu menjadi da'i, tidak seluruh mereka menjadi hafiz Quran, tidak. Jumlah sahabat saat Nabi meninggal dunia lebih kurang dalam buku-buku sejarah 114.000 orang. Yang hafiz Quran paling hanya 20 ribuan. Yang hafiz Quran ya, paling hanya 20 ribuan. Artinya kurang dari 20% yang hafiz Quran. Tapi setiap sahabat, tidak ada yang tidak paham ayat ini apa maksudnya, apa perintah Allah di dalamnya, apa arahan, apa adabnya, apa akhlaknya, apa muatan akidahnya, apa perintah dan apa larangannya. Mereka paham semua dan mereka mengamalkan semuanya, sehingga otak mereka bergerak, berfikir, memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kebijakan keputusan mereka semua seperti yang Allah arahkan dalam Al-Quran. Hidup mereka di rumah tangga mereka, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan masyarakat, berbisnis mereka, bercocok tanam, bertani, berkebun dan sebagainya, seluruhnya seperti yang diarahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak sulit mencari konsep hidup yang ideal karena semuanya sudah dibimbing dalam Al-Quran. Ketika mereka sakit, bagaimana Allah mengarahkan untuk penyembuhan mereka, sudah dibimbing dalam Al-Quran. Dan Nabi yang mencontohkan, Nabi yang mengajarkan, Nabi yang menjelaskan. Gampang kaum muslimin, Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal. Hari ini kita lihat ada euforia yang cukup bagus, cuma sayang salah penempatan. Apa euforianya? Sumringah di mana-mana, kebangkitan pondok-pondok pesantren tahfizul Quran, rumah-rumah tahfiz, yayasan-yayasan tahfiz Al-Quran, di mana Al-Quran dihasung umat ini untuk menghafalnya. Padahal Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal, tapi Al-Quran diturunkan untuk dipahami, diilmui, diamalkan dan ditegakkan, diperjuangkan. Untuk ini Al-Quran diturunkan. Tapi maaf ya hadirin, saya tidak mengatakan tahfiz Quran tidak baik, cuma penempatannya salah tempat. Kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat semuanya, kalian jangan belajar yang lain dulu ya, sampai Al-Quran selesai kalian pahami dan kalian amalkan 30 juz, jangan belajar yang lain dulu. Nabi stop para sahabat, stop, jangan belajar apapun. Sampai-sampai Umar bin Khattab, ketika beliau membuka lembaran-lembaran Taurat dan membacanya dengan serius, Nabi Muhammad datang, Umar, kamu lagi ngapain? Lagi baca ya Rasulullah. Apa yang kamu baca? Lembaran Taurat ya Rasulullah. Kata Rasul, hai Umar, di depanmu ada Al-Quran. Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kalau sekarang Musa hidup, wahai Umar, dia hanya akan menjadi salah seorang pengikut saya, murid saya seperti kalian. Tinggalkan Taurat itu, fokus kamu belajar Al-Quran, selesaikan dulu apa yang diturunkan oleh Allah. Nabi larang Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, jangan belajar yang lain. Lah kitab Taurat kan masih kitab suci.
Itu pun Nabi mengatakan stop, jangan belajar itu dulu. Selesaikan Al-Qur'annya 30 juz. Yang kedua, di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Manna' Al-Qattan, Nabi melarang para sahabatnya jangan belajar hadis dulu. Allahu Akbar. Jangan belajar hadis dulu. Ketika sahabat mulai sibuk dengan hadis, menulis hadis, Nabi berkata, "Uktubu anni wala haraj." Kapan Nabi katakan itu? Setelah para sahabat memahami tuntas Al-Quran 30 juz, barulah Nabi berkata, silakan sekarang belajar hadis. Jadi Al-Quran dulu selesaikan. Generasi sekarang ini aneh Bapak, masuk sekolah umum mulai SD, SMP, SMU yang dipelajari yang lain-lain dulu, belajar kimia, fisika, biologi, kedokteran segala macamnya. Al-Qur'annya belum tamat. Sehingga anak-anak kita tidak memiliki kepribadian, anak-anak kita tidak memiliki akidah, tidak memiliki pemahaman ibadah yang benar. Akhlak mereka juga bukan akhlak Qur'ani. Bahkan sampai yang hafiz-hafiz Quran juga begitu, Pak. Saya minta maaf ya. Kenyataannya pahit. Betapa banyak hafiz-hafiz Quran hari ini akhlaknya mengecewakan. Hafizah. Betapa banyak hafiz Quran hari ini disantet kena, disihir mempan, dihipnotis kena. Betapa banyak hafiz-hafiz Quran hari ini bahkan bisa kesurupan. Betapa banyak hafiz Quran sholatnya main-main. Akhlaknya mengecewakan kita. Hafiz Quran, dan ujung-ujungnya para hafiz Quran ini lupa hafalannya. Saya sudah kelola tahfiz Quran lebih 15 tahun. Telah melahirkan para hafiz dan hafizah. Ujung-ujungnya hati ini miris, sedih luar biasa. Kenapa? Para hafiz-hafizah ini ketika ketemu setahun kemudian setelah tamat, lupa semua hafalannya. Sebab apa? Orang tuanya masukkan anak ini ke universitas, ke fakultas umum yang bukan melanjutkan trek Qur'annya. Sayang sekali. Ini kenyataannya demikian. Ada orang tua yang bersemangat, nak kamu jadi hafiz Quran. Setelah kamu hafiz nanti kamu mau kuliah kemana nak? Bapak ibu akan izinkan kamu. Mau ke Australia, mau ke Inggris, mau ke Perancis, atau mau kamu di Trisakti, UI segala macamnya. Bapak ibu izinkan. Yang penting kamu hafiz nak. Padahal setelah anaknya hafiz, habis usianya 6 tahun, 8 tahun untuk menghafal Quran. Sementara dia belum paham apa itu Quran. Apa itu isinya. Mirip burung beo. Hanya menghafal apa yang didengar, apa yang dibaca. Setelah itu dia tak ngerti. Habis itu dia masukkan ke fakultas, universitas umum. Setelah itu dia lupa semua hafalannya. Semua hafalannya lupa. Ini miris Pak. Padahal di usia tamat SD, anak ini harusnya sudah mulai dipahamkan ayat demi ayat Al-Quran. Dipahamkan dan didampingi untuk mengamalkan Al-Quran. Yang tamat SD ya, tamat SD sampai tamat SMA, ini bukan usia menghafal, tapi ini adalah usia mengilmui, memahami, dan didampingi mengamalkan. Kalau menghafal itu, Nabi sendiri yang memberikan pedomannya. Pendiri Kutab adalah Nabi Muhammad setelah perang Badar. Nabi dirikan Kutab, di mana yang belajar di situ adalah anak umur 4 tahun sampai 12 tahun. Sebelum itu anak ini sudah bagus adabnya karena diajarkan juga adab dan iman. Lalu anak ini disuruh menghafal ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu barulah mereka semuanya didoktrinkan pemahaman pengilmuan dan didampingi pengamalan Qurannya. Setelah di atas usia 12 tahun, maka baca Pak sejarah. Ulama-ulama besar seluruhnya hafiz Quran sebelum umur 10 tahun. Karena itu masih lunak anaknya ya, masih sangat enak kita memerintah mengarahkannya. Tapi usia tamat SD Pak, usia tamat SD, ini anak-anak mulai menuju pancaroba. Darahnya mulai panas, dia mulai mencari jati diri, dia mulai untuk memberontak, melawan. Tidak sedikit anak-anak yang kita suruh dan kita paksa ya, dengan iming-iming atau dengan tekanan ancaman untuk menghafal Quran. Dia lakukan awal-awalnya, tapi akhirnya dia memberontak, lalu tengah jalan dia putus. Dan setelah itu dia benci dengan Quran. Ini yang paling miris kita Pak. Benci dengan Quran anak-anak sekarang. Disuruh baca Quran, enggak. Kenapa? Sebelumnya dia sudah stres dengan Quran, menghafal. Dia sudah stres dengan Al-Quran. Di 15 juz keluar dari pondok. Dan dia tak mau lagi mengulang hafalannya. Dan dia melihat Quran saja enak. Apa kayak gitu yang kita inginkan generasi kita? Benci dengan Quran. Kenyataannya begitu. Anak-anak sekarang disuruh baca Quran, jangankan ngulang hafalannya. Sebelumnya dia sudah hafiz 7 juz, 8 juz, 9 juz, dan kita pernah bangga anak saya sudah 20 juz, anak saya sudah khatam 30 juz. Maaf demi Allah saya lihat seluruhnya berkesimpulan setelah itu mereka enak dengan Al-Quran. Disuruh ngulang balik hafalannya, nggak mau. Disuruh baca Quran saja malas.
Apakah seperti ini generasi yang kita mau? Generasi hafal Quran, lalu kemudian dia jadi benci dengan Quran. Jangan begitu wahai hamba-hamba Allah. Maka setiap kita kembali kepada sejarah, dan sejarah akan terulang lagi. Insya Allah bila yang kita tekankan kepada anak-anak kita di usia tamat SD 12-13 sampai usia 19 tahun, itu ditekankan pada mereka pengilmuan Al-Quran 30 juz, lalu didampingi mereka cara mengamalkannya, menghidupkan adab dan akhlaknya, maka anak-anak kita 30 juz Al-Quran akan menjadi pribadinya, akan menjadi sosok Al-Quran yang berjalan. Generasi macam ini yang harusnya kita lahirkan ke depan. Orang kalau nggak hafal Quran nggak akan ditanya nanti pada hari kiamat, kenapa kamu nggak hafal Quran? Tapi orang kalau tak paham Al-Quran, tak ngerti ayat demi ayat, ditanya nanti pada hari kiamat. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak kita saja ya bapak-bapak, ini berlaku untuk kita juga. Menghafal Quran hukumnya secara fikih fardu kifayah, sementara mengilmui, memahami dan mengamalkan Al-Quran hukumnya fardu ain. Fardu kifayah kalau ada sekelompok orang yang menyelesaikannya, mengerjakannya, yang lain jadi tak wajib. Tapi kalau fardu ain setiap orang wajib, setiap kita. Maka renungi diri kita masing-masing. Ayo muhasabah wahai bapak-bapak, hamba-hamba Allah. Sejauh ini sudah berapa usia kita? Mungkin 40, 50, mungkin ada yang sudah 60 tahun. Saya bertanya kepada bapak, sampai usia segini, apakah pernah kita mengkhatamkan, memahami Al-Quran seayat demi seayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas apa belum? Jika belum, bagaimana kita menjawab Allah nanti di padang mahsyar pada hari kiamat? Bagaimana kita menjawab? Allah kirimkan kita ayat-ayat, Allah kirimkan kita surat demi surat. Sudahkah kita baca dengan benar? Sudahkah kita pelajari? Sudahkah bisa kita menjawab di hadapan Allah setiap ayat demi ayat? Bagaimana wahai hamba-hamba Allah? Jadi sekarang generasi yang harus kita lahirkan, mulai dari diri kita sebagai ayah bundanya, sebagai bapak ibunya, sampai pada anak-anak, wajib mengilmui, memahami, mengamalkan Al-Quran ayat demi ayat. Bukan wajib menghafal ya. Setelah itu mendakwahkan, mengajarkan isi Al-Quran tidak mesti harus kita. Itu hukumnya fardu kifayah lagi. Jadi ulama, jadi dai, jadi ustadz, ini hukumnya fardu kifayah. Tapi setiap kita mengilmui Al-Quran, mengamalkannya. Setelah itu silahkan Pak, anak bapak menjadi spesialis dokter, tapi dia mengilmui ayat demi ayat dan mengamalkannya. Kan begitu. Silakan anak mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi menteri, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, tapi dia sudah paham dan dia sudah mengamalkan Al-Quran 30 juz. Ini target utama wahai kaum muslimin. Ini cita-cita terbesar kita harusnya sebelum kita wafat, meninggalkan dunia ini. Setiap kita sudah selesai dengan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, insya Allah sudah beres. Al-Quran 30 juz kita telah mendalaminya, kita pelajari surat demi surat dari Allah, ayat demi ayat, lalu kita pahami dan kita amalkan. Nanti di hari kiamat ringan hisab kita, ringan pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu tak boleh berhenti dalam banyak hal yang kamu belum tahu. Pendengaranmu, matamu, otak hatimu ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa kau belum tahu? Kenapa engkau tidak pelajari? Kenapa engkau tidak cari tahu? Bukankah kau punya mata? Bukankah kau punya telinga? Bisa dengar pengajian. Dengan mata kau bisa membaca. Kau bisa mentelaah. Dengan otak dan hati kau bisa mencari tahu. Bagaimana kita menjawab nanti Pak? Bagaimana kita menjawab? Bapak akan calon mati insya Allah. Saya yang khatib ini juga calon mati sama dengan kita semua. Dan kita semua akan berhadapan dengan Allah. Allah tanya nanti tentang ilmu. Apakah kita tuntut? Lalu apakah kita amalkan? Ditanya oleh Allah. Anak-anak kita juga begitu. Kembali kita kepada sejarah. Sejarah akan terulang. Maka baiknya mindset kita robah. Jangan paksa anak-anak kita menghafal Quran. Tapi wajib mereka dipaksa untuk mempelajari ayat demi ayat isi Al-Quran di masa-masa usia pemaksaan. Tapi setelah mereka usia 13 tahun bukan lagi usia pemaksaan. Mereka dengan kesadaran didampingi mengamalkannya sampai menjadi karakter. Begitu wahai bapak-bapak, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai bersama-sama. Saya berharap, memohon dan terus mengkampanyekan hal ini kepada umat. Berharap banyak pondok-pondok pesantren tahfiz ke depan memprioritaskan ke ta'limul Quran 30 juz, bukan lagi tahfizul Quran.
tapi ta'limul Quran, pengilmuan Al-Quran, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. 30 juz fahman wa amalan, bukan lagi tahfizul Quran, karena ujung-ujungnya tahfizul Quran membuahkan kekecewaan dan kepedihan di hati. Tidak sedikit air mata orang tua jatuh ke dalam, Pak. Iba hatinya melihat anaknya sudah lupa hafalannya, sedih hatinya melihat anaknya belum kuat akidahnya padahal sudah hafiz, ibadahnya masih berantakan padahal sudah hafiz, lalu ujung-ujung hafalannya juga lupa semuanya. Inikah yang kita mau? Jika tidak mau demikian, ayo berlomba-lomba kita mengarah kepada ta'limul Quran 30 juz, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan 30 juz. Ini kabar baik. Ketika saya mempromosikan dan mengkampanyekan hal ini, cita-cita saya sudah saya awali sejak 3 tahun yang lalu. Saya kirim kader-kader terbaik dari anak-anak kita yang hafiz Al-Quran 30 juz mutqin. Saya kirim ke Timur Tengah. Masing-masing mereka kita carikan beasiswanya. Dan kita ikat doktor-doktor, syekh-syekh yang hebat-hebat di luar negeri sana. Kita ikat, kita buat akad, kita carikan rumah, kita fasilitasi mereka untuk khusus mendidik dan mengkader. Di samping anak ini kuliah di universitas, anak ini juga mulazamah dengan para syekh. Target kita adalah mereka pulang nanti menjadi muallim dan murabbi Al-Quran 30 juz yang mengajar anak-anak kaum muslim dan kita semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lalu mendampingi pengamalannya. Ini target kami. Maka ke depan dengan izin Allah kami mendirikan Markas Ta'limul Quran Center 30 juz fahman wa amalan, insyaallah 2025. Mohon doanya, kader-kader kita dari Timur Tengah sudah pada pulang. Dan saat itu bapak-bapak yang anaknya sekarang kelas 4 SD, yang anaknya sekarang kelas 1 SMP, silahkan dipersiapkan untuk dikuliahkan atau disekolahkan di Markas Ta'limul Quran Center kita 30 juz pemahaman dan pengamalan. Tafadhol nanti di Payakumbuh, di tempat yang tadi Bapak Ketua umumkan kepada kita. InsyaAllah kami berharap bermunculan markas-markas Ta'limul Quran 30 juz fahman wa amalan ini di berbagai tempat di seluruh Indonesia, sehingga lahirlah generasi pengamal-pengamal Al-Quran, lahirlah dan muncullah generasi yang akan menyongsong janji Allah dan Rasulnya di hadis tadi. Fase kelima, Islam kembali memimpin dunia. Siapa orangnya? Generasi yang paham Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Selamat berjuang, selamat bersama-sama menyongsong kemenangan Islam dengan Al-Quran. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.